Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada video kali ini admin akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar latihan soal pretest daring PPG-PAI modul 1 teori belajar dan pembelajaran. Latihan soal pretest daring PPG-PAI modul 1 teori belajar dan pembelajaran ini terdiri dari soal pilihan ganda, kemudian jumlah soal ada 20 nomor. Silakan siapkan alat tulis untuk menjawab soal-soal berikut ini. Nanti di akhir video hitung berapa jumlah jawaban yang benar dari Bapak Ibu Guru dan tuliskan dalam komentar video ini. Sebelum mulai latihan soalnya, mari kita sama-sama berdoa semoga diberi kelancaran dalam PPG-PAI tahun ini dan bisa lulus sertifikasi. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut videonya, dukung channel ini dengan subscribe bagi yang belum, serta like, komen, dan share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pengertian belajar di atas menurut teori titik-titik. A. Teori belajar kognitif. B. Teori belajar humanistik. C. Teori behavioristik. D. Teori belajar konstruktivistik. Silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Teori behavioristik. Soal nomor 2. Sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa disebut titik-titik. A. Konseptual. B. Respon. C. Metode mengajar. D. Stimulus. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Stimulus. Soal nomor 3. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah titik-titik. A. Thorndike, Watson, Calhoun, dan Edwin Guthrie. B. Jean Piaget, Brunner, Ausubel, dan Skinner. C. Cole, Brunner, Mumford, dan Watson. D. Habermas, Calhoun, Ausubel, dan Cole. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Thorndike, Watson, Calhoun, dan Edwin Guthrie. Lanjut soal nomor 4. Hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku, merupakan teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh titik-titik. A. Calhoun. B. Brunner. C. Jean Piaget. D. Burham Frederick Skinner. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Burham Frederick Skinner. Lanjut soal nomor 5. Teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh
persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar ini disebut A. Teori belajar kognitif, B. Teori belajar humanistik, C. Teori behavioristik, D. Teori belajar konstruktivistik. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Teori belajar kognitif. Soal nomor 6. Proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu A. Stimulus dan respon, B. Asimilasi dan stimulus, C. Akomodasi dan respon, D. Asimilasi dan akomodasi. Silahkan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Asimilasi dan akomodasi. Soal nomor 7. Asimilasi adalah A. Proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. B. Proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. C. Reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. D. Apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. Soal nomor 8. Pengertian belajar menurut teori humanistik adalah A. Teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. B. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. C. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. D. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Nah, teman-teman, itu yang dimaksud dengan teori humanistik. Kita lanjutkan soal nomor 9. David A. Cole, seorang ahli penganut aliran humanistik, membagi tahap-tahap belajar menjadi titik-titik. A. 2 tahap, B. 3 tahap, C. 4 tahap, D. 5 tahap. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. 4 tahap.
Kita lanjut soal nomor 10. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang dipelopori oleh titik-titik. A. Peter Haney, B. Alan Mumford, C. Jerome Bruner, D. Lev Vygotsky. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Lev Vygotsky. Soal nomor 11. Tokoh teori belajar humanistik Habermas, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu titik-titik. A. Belajar teknis, technical learning, belajar praktis, yaitu nomor 11. Tokoh teori belajar humanistik Habermas, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu titik-titik. A. Belajar teknis, technical learning, belajar praktis atau practical learning, dan belajar emansipatoris atau emancipatory learning. B. Belajar teknis, technical learning, belajar praktis, practical learning, dan belajar aktif, active learning. C. Belajar aktif, active learning, belajar praktis, practical learning, dan belajar emansipatoris atau emancipatory learning. D. Belajar praktis, practical learning, belajar emansipatoris, emancipatory learning, dan belajar konseptual. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Soal nomor 12. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai titik-titik. A. Model respon, B. Model perseptual, C. Model kompleks, D. Model aktif. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Model perseptual. Kita lanjut soal nomor 13. Siapakah tokoh psikologi kognitif yang berpendapat bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf? A. Cagney, B. Jean Piaget, C. Jerome Bruner, D. David Ausubel. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Jean Piaget. Soal nomor 14. Tujuan pembelajaran yang ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari, merupakan tujuan pembelajaran dari teori belajar titik-titik. A. Teori belajar kognitif, B. Teori belajar konstruktivistik, C. Teori belajar humanistik, D. Teori behavioristik. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Teori behavioristik. Lanjut soal nomor 15. Menurut Lev Vygotsky, teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai titik-titik. A. Teori belajar sosiokultur, B. Teori belajar perseptual, C. Teori belajar kompleks, D. Teori belajar konseptual.
Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Teori belajar sosiokultur. Lanjut soal nomor 16. Tokoh teori belajar humanistik yang menggolong-golongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teoristik, dan golongan pragmatis adalah A. Peter Honey dan Alan Mumford, B. Jürgen Habermas dan Alan Mumford, C. Benjamin Samuel Bloom dan David Cathall, D. David Cathall dan Peter Honey. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Peter Honey dan Alan Mumford. Lanjut soal nomor 17. Guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Termasuk teori belajar apakah peran guru tersebut? A. Teori belajar kognitif, B. Teori belajar behavioristik, C. Teori belajar konstruktivistik, D. Teori belajar humanistik. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Teori belajar konstruktivistik. Soal nomor 18. Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Menurut Piaget, merupakan perkembangan kognitif tahap A. Tahap sensoriomotor, umur 0-2 tahun. B. Tahap preoperasional, umur 2-7-8 tahun. C. Tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai 12 atau 12 tahun. D. Tahap operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Tahap operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Soal nomor 19. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Menurut Piaget, merupakan perkembangan kognitif tahap titik-titik. A. Tahap sensoriomotor, umur 0-2 tahun. B. Tahap preoperasional, umur 2-7 atau 8 tahun. C. Tahap intuitif, umur 4-7 atau 8 tahun. D. Tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Tahap intuitif, umur 4-7 atau 8 tahun. Soal terakhir, soal nomor 20. Pada tahap paling awal dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Menurut Cole, seorang ahli penganut aliran humanistik, tahap belajar di atas termasuk tahapan titik-titik. A. Tahap pengamatan aktif dan reflektif. B. Tahap pengalaman konkret. C. Tahap konseptualisasi. D. Tahap eksperimentasi aktif. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1.
Jawabannya adalah B, tahap pengalaman konkret. Baiklah, sudah selesai. Silakan tuliskan jumlah jawaban benar dari Bapak atau Ibu guru di kolom komentar video ini ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Bantu support channel ini agar terus berkarya. Silakan subscribe, like, dan share video ini ke akun media sosial teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.